Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dinda Farida, NIM 2019-075. Saya merupakan mahasiswi Profesi Apoteker Universitas Muhammadiyah Malang, Angkatan 6. Pada kesempatan kali ini, saya akan membuat video untuk memenuhi tugas mata kuliah kepemimpinan. Baik, sebelum masuk ke kasus yang telah diberikan, saya akan sedikit menyinggung tentang apa yang dimaksud dengan kepemimpinan dan apa yang dimaksud dengan pemimpin. Jadi, kepemimpinan merupakan sebuah proses dalam mengarahkan atau mempengaruhi kegiatan terkait sebuah organisasi atau sebuah kelompok demi mencapai tujuan tertentu, serta hanya dapat dilakukan oleh seorang pemimpin. Pemimpin adalah inti dari manajemen, di mana manajemen akan tercapai tujuannya jika ada seorang pemimpin. Nah, pemimpin juga merupakan seorang yang memiliki keahlian dalam memimpin, mengemban tugas dan tanggung jawab untuk memimpin, dan memiliki kemampuan untuk mempengaruhi orang yang dipimpinnya agar mencapai tujuan tersebut. Pemimpin harus cepat dan tepat dalam mengambil sebuah keputusan, berani mengambil resiko, dan harus siap menerima kekalahan, serta dapat menyejahterakan orang-orang yang dipimpinnya. Dengan kata lain, seorang pemimpin harus aktif dalam membuat rencana-rencana, mengkoordinasi, melakukan percobaan, membuat kebijakan-kebijakan, aturan-aturan, prosedur-prosedur, dan dapat memotivasi orang lain agar dapat melakukan sebuah hal dengan baik dan memaksimalkan kemampuan yang dimiliki. Seorang pemimpin juga harus mempunyai sifat-sifat seperti mempunyai pendirian atau konsisten dalam menjalankan sesuatu. Harus proaktif, atau jadi pemimpin itu tidak boleh pasif, harus mempunyai inisiatif kuat akan berbagai hal, sehingga bawahan pun dapat mengandalkannya dalam berbagai situasi. Jadi pemimpin itu harus bersifat jujur, agar dapat dipercaya dan tidak akan menggagalkan suatu tujuan hanya untuk kepentingan pribadinya. Harus bersifat komunikatif, terbuka terhadap pendapat, tidak mudah iri, dan dapat menjadi visioner, atau seperti dapat menganalisis dan membuat perkiraan tentang apa yang terjadi berdasarkan data-data yang ada. Harus bersifat sabar, karena tanpa ada kesabaran, bagaimana seorang pemimpin bisa menyelesaikan suatu masalah dengan kepala dingin? Nah, sekarang kita masuk ke kasus di mana saya mengibaratkan diri saya sebagai seorang pemimpin suatu apotek. Kemudian, omset apotek saya sedang menurun. Kira-kira bagaimana cara saya mengatasi kesulitan dalam menggaji karyawan, membayar fasilitas apotek, dan lain sebagainya? Jadi apabila saya menjadi seorang pemimpin, yang saya lakukan adalah pada bagian operasionalnya, di mana akan dilakukan pengurangan jam kerja karyawan. Misalnya pada shift pagi dan shift sore yang biasanya dijaga oleh 2 orang, akan dikurangi menjadi 1 orang pada setiap shiftnya. Nah, dan untuk mengurangi pengeluaran fasilitas apotek seperti listrik, PDAM, dan telepon, dapat dilakukan penghematan agar mengurangi tunggakan dari pemakaian fasilitas tersebut. Misalnya seperti lampu, AC, dan air. Apabila tidak diperlukan, maka dapat dimatikan beberapa jam guna mengurangi pengeluaran dalam biaya fasilitas apotek. Jadi melakukan penghematan seefisien mungkin. Kemudian untuk obat-obat fast moving yang persen keuntungannya besar, harus tetap dilakukan penyetokan agar perputaran uang di apotek terus berjalan. Sedangkan obat-obat yang jarang dan lama terjual akan di-stop penyetokannya untuk sementara. Selain itu, masker, vitamin, hand sanitizer, dan bahan-bahan yang saat ini paling sering dicari akan tetap dilakukan penyetokannya, namun dalam jumlah terbatas atau jumlah yang wajar saja, alias tidak dilakukan penimbunan di apotek. Harga obat juga dapat dinaikkan 1% setiap bulannya agar tidak terlalu kelihatan dalam menaikkan harga obat dan dapat mengurangi kerugian apotek akibat penurunan omset. Kemudian akan saya lakukan promosi obat-obatan, masker, hand sanitizer, dan lain-lainnya secara online, dan dapat juga dilakukan sistem delivery order agar meningkatkan penjualan dan agar masyarakat lebih mengenal apotek kami. Kemudian kardus-kardus bekas obat pun dapat dikumpulkan dan dijual untuk menambah pemasukan di apotek. Untuk sementara dapat membeli plastik dan kresek di distributor yang lebih murah dari tempat biasanya, atau dapat membeli plastik dan kresek yang agak tipis dari biasanya untuk mengurangi pengeluaran.
Namun apabila krisis ekonomi sudah benar-benar terjadi, maka saya sebagai pemimpin apotik berencana menjual harta pribadi yang saya punya untuk membayar gaji karyawan dan membayar biaya-biaya lainnya. Yang penting bisnis apotik saya ini harus tetap berjalan. Atau saya akan melakukan perjanjian dengan karyawan-karyawan saya untuk menangguhkan gaji sementara. Jadi misalnya bulan ini karyawan saya akan menerima 70% dari gaji mereka dan akan dilunasi pada bulan berikutnya. Nah, untuk bon-bon obat kepada supplier dapat dilakukan negosiasi perpanjangan waktu pembayaran. Misalnya bon obat tersebut jatuh tempo pada tanggal 1 ini, maka akan dilakukan negosiasi sampai tanggal 14. Jadi dalam kurun waktu 14 hari itu akan melakukan perputaran uang terlebih dahulu. Nah, bagaimanapun caranya, bisnis apotek saya ini harus tetap jalan. Dengan kata lain, harus mempertahankan apotek ini dan omset apotek harus dipertahankan agar tidak menurun drastis hingga 50%. Sekian pendapat saya sebagai seorang pemimpin apotek dalam mengatasi krisis ekonomi pada apotek saya. Nah, saya juga mempunyai beberapa kalimat motivasi kepada karyawan saya agar karyawan saya tetap bersemangat dalam bekerja. Jadi walau dunia sedang menangis, namun Tuhan masih memberikan kita kesempatan bangun di pagi hari untuk tetap bersemangat melakukan pekerjaan yang harus kita lakukan. Tidak bisa bergerak bebas bagaikan ulat saat menjadi kepompong, merasa takut dan tidak nyaman berpikir kehidupannya akan berakhir. Namun, ia tetap sabar hingga berubah menjadi kupu-kupu yang indah, kemudian terbang bebas, mengejar dan melakukan apa yang ia inginkan. Keinginan dan kebutuhan hidup yang besar membuat kita memerlukan modal yang besar pula. Oleh karena itu, jangan mudah protes dan tetaplah berproses, walau dunia sedang tak bersahabat. Sesulit apapun kondisi saat ini, kita harus bekerja 2 atau 3 kali lebih banyak dari orang lain. Karena ingat, usaha tidak akan mengkhianati hasil. Dan untuk kalimat motivasi saya yang terakhir, jadikan siang harimu sebagai puncak semangat kerjamu, dan jadikan malam harimu sebagai puncak dari doa-doamu. Lalu, kau akan petik hasilnya pada waktu terbaik yang sudah Tuhan tentukan. Sekian video dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.